pemirsa, tentunya masih bersama dengan kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita utama hari ini. Seorang juru tagih utang di Koperasi Simpan Pinjam Lampung Timur tewas ditembak orang tak dikenal. Kelangkaan solar di Lampung belum teratasi. Antrian truk dan bus di SPBU mengular hingga ke jalan raya. Kasus warga terpapar COVID-19 di Lampung kembali muncul. Ancaman penjara selama 7 tahun rupanya tidak menyurutkan niat Adrian untuk membobolkan rumah tetangganya di Kelurahan Kota Bumi Udik, Kecamatan Kota Bumi, Lampung Utara. Dari rumah korban, Adrian mencuri 2 ponsel korban. Dalam pemeriksaan polisi terungkap pencurian dilakukan Adrian sendirian. Ia merusak jendela supaya bisa masuk ke rumah korban yang sedang kosong. Kasus ini terungkap setelah tersangka terpergok polisi akan menjual ponsel curiannya di sebuah konter. Dia tidur. Berapa biji HP yang kamu ambil? 2. Ketangkap karena apa? Maling HP, Bang. Maling HP di mana? Di Talang Harapan, Bang. Gimana cara kamu ngelakuinnya? Saya congkel jendelanya, Bang. Jendela rumah? Iya, Bang. Pakai apa? Pakai golok buruk, Bang. Apa yang kamu ambil? HP, Bang. Berapa unit? 2, Bang. Punya siapa itu? Punya Rudi, Bang. Siapa kamu itu? Tetangga kampung, Bang. Kalau untuk modus, sesuai dengan keterangan korban dan pengakuan tersangka bahwa melakukan pencurian ini dengan cara mencongkel jendela itu tanpa teralis, sehingga setelah jendela itu dicongkel menggunakan golok yang ditemukan ada di TKP, sehingga dapat masuk ke dalam rumah, kemudian mengambil 2 unit HP milik korban pada saat korban sedang tertidur. 2 ponsel yang dicuri tersangka kini disita polisi sebagai barang bukti. Polisi menduga tersangka lebih dari 1 kali membobol rumah dan kini masih dalam penyelidikan. Ardi Yohaba melaporkan dari Lampung Utara. Kelangkaan BBM bersubsidi jenis solar di Lampung berlarut-larut, seperti terpantau di SPBU Jalan Lintas Sumatera, Bakauheni, Lampung Selatan. Antrian kendaraan di SPBU mengular hingga ke jalan raya. Kelangkaan solar menyusahkan para sopir truk dan bus. Menurut sopir lintas antar pulau, kelangkaan solar terjadi merata mulai dari Jakarta hingga hampir seluruh provinsi di Sumatera. Mereka sering menginap di SPBU akibat mengantri solar karena tidak bisa melanjutkan perjalanan. Susah lagi, Bang, udah susah merata dari Jakarta sampai Aceh. Sampai Aceh. Pernah menginap, Bang? Pernah dulu sekali di Jambi. Di Jambi. Itu berapa lama, Bang? Dari jam 8 malam sampai 5 subuh lah pagi. Itu baru dapat solarnya tuh. Baru dapat solar. Dari kemarin jam 4, jam 3 nggak dapat ini. Semua pom bensin nggak ada. Habis. Semua pom bensin itu, Bang, ya? Dari Panjang sini dapatnya di Kalianda ini. Iya. Dan ini baru dapat tadi pagi, Iya. Bang. Antrian dari semalam. Iya. Ada yang memilih mengantri, ada juga sopir truk yang keliling ke SPBU lain hingga ke Jalan Sumatera Lintas Timur untuk mendapatkan solar. Namun kelangkaan solar merata dan mereka tetap tidak mendapatkan solar. Ya, kosong. Udah dari mana aja, Pak? Kosong, Pak. Mulai dari aku Turun Bakau. Mana? Turun Bakau semalam nggak ada. Dari Turun Bakau. Iya. Ini mau kemana? Ini mau ke Unit. Mau Unit 2. Ya cari-carilah tak beli Srigenan Aceh.
Menurut petugas SPBU, antrian terjadi karena ada keterlambatan pengiriman pasokan solar dari Pertamina ke SPBU. Sejauh ini, pihak SPBU menyatakan tidak ada pengurangan kuota solar dari Pertamina ke SPBU. Kalau 16 KL itu bisa 2 hari baru habis. Kalau 8 KL dikirimnya ya sehari habis. Pengurangan tidak ada, hanya saja kadang lambat pengiriman aja. Berarti telah pengiriman ya? Telat. Kelangkaan solar telah terjadi sejak beberapa bulan lalu. Para sopir truk dan bus tidak beralih ke BBM non-subsidi karena harganya tidak terjangkau. Pemerintah dan Pertamina didesak segera mengatasi kelangkaan solar. Asep Saifullah melaporkan dari Lampung Selatan. Aturan baru radius dalam pembelian tiket kapal Roro minimal 5 km dari Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan minim sosialisasi. Hingga hari Minggu siang kemarin, banyak kendaraan yang putar balik dari Pelabuhan Bakauheni karena belum membeli tiket kapal Roro. Aturan baru tersebut juga menuai kritikan dari anggota DPR RI, Taufik Basari, yang meminta pihak ASDP mengevaluasi aturan tersebut. Selain membuat calon penumpang kebingungan, usaha warga sekitar Pelabuhan Bakauheni sebagai agen tiket kapal Roro banyak yang bangkrut. Dan itu harus dipikirkan juga bagaimana keamanannya, ya orang yang harus bolak-balik, bagaimana biaya tambahan yang mungkin juga dia lakukan, bagaimana waktu yang juga harus tempuh. Jadi artinya, ya menurut saya penting untuk dievaluasi ya kebijakan ini dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa kebijakan ini tidak boleh merugikan bagi para warga yang selama ini menjual tiket secara online yang lokasinya dekat dengan pelabuhan. Harus dipikirkan apa kompensasi yang bisa diberikan kepada para warga ini. Pantauan pada Minggu siang, banyak toko agen tiket kapal Roro di pinggir jalan Sumatera sekitar pelabuhan yang tutup. Mereka tidak bisa lagi meneruskan usahanya karena di tokonya tidak bisa lagi mengakses pembelian tiket naik kapal Roro. Pilihannya tutup atau pindah toko yang jaraknya minimal 5 km dari Pelabuhan Bakauheni. Agak sulit ya, karena kita kan gerainya di sini. Dan pengunjung-pengunjung yang pengen nyebrang juga udah pasti taunya di pelabuhan lah ya, beli tiket dekat-dekat pelabuhan. Jadi kalau misalnya sebelum radius 4 km mungkin mereka yang rumahnya sekitaran sini kebingungan mau pesen di mana. Oh gitu kan. Apalagi kalau misalnya rumahnya yang di sekitar sebelum 4 km terus mau nyebrang. Misalnya kayak gimana, bingung kita. Aturan baru radius dalam pembelian tiket kapal Roro diberlakukan sejak 1 Desember lalu. ASDP menyatakan aturan baru tersebut untuk mencegah calo dan menertibkan agen penjualan tiket kapal Roro di sekitar pelabuhan yang dituding kerap jadi biang keladi kemacetan arus lalu lintas. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. KPU Tulang Bawang Sabtu siang menggelar simulasi pemungutan suara di lapangan Desa Penawarejo, Kecamatan Banjarmargo. Simulasi ini melibatkan petugas PPK, PPS, dan pegawai KPU. Dan pengawas TPS ya. Simulasi digelar mirip dengan pemungutan suara yang sebenarnya di TPS. Ini bertujuan untuk menghitung waktu pemungutan hingga penghitungan suara di tingkat TPS. Pak Irsa, Pak Mami, Pak Andrea. Pada pemilu mendatang, pemungutan suara dibatasi hingga jam 13.00 waktu Indonesia Barat. Sementara untuk waktu penghitungan dan rekapitulasi suara di TPS menyesuaikan dengan keadaan. Materi hasil simulasi ini akan jadi bahan sosialisasi kepada petugas TPS. Simulasi untuk penghitungan, ya, pemungutan dan penghitungan dan serta rekapitulasi surat suara yang akan kita laksanakan nanti pada pemilu 2024. Hal ini bertujuan yang pertama untuk melihat durasi pemungutan suara itu apakah mencukupi mulai dari jam 7 sampai jam 12 untuk memilih DPT yang terdaftar di DPT dan di DPTB. Persiapan pemilu 2024 saat ini memasuki tahapan pendaftaran kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS yang akan berakhir pada 20 Desember mendatang. Sementara itu, untuk persiapan logistik pemilu, KPU baru menerima kelengkapan alat pencoblosan dan surat suara legislatif. Untuk surat suara calon presiden dan wakil presiden belum didistribusikan oleh KPU pusat ke KPU daerah. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang.
Pak.